Sebelumnya kan kami memang pemohon di perkara 229 Kabupaten Yakuhimo. Memang kami ada beberapa permasalahan yang kami ajukan, yaitu mengenai ada 10 distrik yang suara kami dipindahkan. Sehingga suara kami yang dipindahkan itu sekitar kurang lebih 37.000 suara. Kemudian kami juga mempermasalahkan mengenai adanya 51 kepala distrik itu yang menjadi sekretaris PPD, sedangkan mereka adalah PNS. Nah, mengenai jawabannya tadi, ya alhamdulillah ya mereka mengakui bahwa memang Bupati selain sebagai incumbent dan sebagai pemenang, dan dalam perkara ini adalah sebagai pihak terkait, memang mengangkat 51 kepala distrik yang notabene adalah PNS sebagai sekretaris PPD dengan alasan adalah adanya kepentingan daerah. Nah, kepentingan daerah dalam hal apa? Yaitu hanya mereka yang mengetahui. Yang jelas tadi diakui. Terus kemudian tadi juga diakui bahwa pada rekapitulasi di PPD itu tidak menggunakan form D hasil standar KPU yang ada hologramnya. Mereka hanya menggunakan kertas manila, dan bahkan tadi di dalam jawaban mereka itu ditampilkan. Sehingga sih kalau menurut kami yakin bahwa perkara kami akan dilanjutkan seperti itu untuk pemeriksaan saksi. Bu, emang menyalahi aturan nggak tadi yang mengangkat 50 orang tadi untuk PPD tadi? Kenapa? Menyalahi aturan nggak? Menyalahi aturan dong, tidak boleh. ASN tidak boleh terlibat dalam panitia pemilihan. Dan seharusnya kalau memang mereka memerlukan kualitas daripada untuk anggota PPD itu, seharusnya kan ada. Tidak mungkinlah satu kabupaten Yakuhimo tidak memiliki orang yang mempunyai kualitas selain kepala distrik itu. Gitu. Kepala distrik pembina politik. Iya, dan kepala distrik adalah pembina politik di dalam struktur organisasinya. Seperti itu. Tidak mungkin lah, pasti ada kok. Di Yakuhimo bukan daerah yang terpencil yang tidak mempunyai SDM yang bagus. Di sana juga banyak lulusan sarjana-sarjana. Mereka masih kompeten, masih bisa lah. Alasannya biar terkait mengangkat mereka tuh. Tadi tidak dijelaskan, mereka hanya bilang bahwa itu untuk kepentingan daerah. Itu aja. Terus kalau yang tadi pelimpahan suara tadi itu gimana? Mereka menyangkal bahwa mereka tidak ada pelimpahan itu, dan sebenarnya kan karena kan di Yakuhimo ini kan menggunakan sistem noken, jadi mereka menyangkal bahwa tidak pernah ada noken yang bukti yang kami sampaikan itu sebenarnya tidak pernah ada gitu. Tapi kita sendiri belum tahu, kita belum melihat bukti yang mereka sampaikan tuh dalam bentuk apa, noken dalam bentuk apa seperti itu. Selain pelimpahan suara dan tadi yang keterlibatan 50 ASN tadi, apa yang jadi? Sebenarnya kami hanya sebatas itu sih memang. Karena memang kalau dengan adanya dikembalikannya suara kami sesuai hasil noken itu, memang kami sebagai pemenang. Kalau bukti-bukti dan saksi-saksi sudah disiapkan semua? Sudah, insya Allah kami sudah siapkan. Untuk bukti kami sudah serahkan semua. Kami ada bukti hasilnya, kami ada bukti dari hasil noken dari kepala suku besar dan kepala sukunya. Karena ada kepala suku besar dan ada kepala suku, itu kami sudah sampaikan semua. Video proses noken itu kami juga sudah sampaikan. Kan untuk proses noken kan tidak serta-merta langsung dia ada gitu kan, ada prosesnya, ada prosedurnya untuk mendapatkan noken itu. Kalau tanggapan hakim sendiri bagaimana? Kan Ibu tadi udah ya sidang berikutnya apa kemudian kira-kira hakim sendiri bagaimana? Tadi kalau didengarkan sekilas kan ketua sempat menyatakan bahwa ya ini kan harus diperiksa lebih lanjut. Itu. Tapi yakin ya kalau tadi Ibu? Dengan mereka mengakui bahwa melibatkan 50 kepala distrik yang notabene ASN itu, saya yakin. Karena tidak boleh, aturannya tidak boleh. ASN itu terlibat langsung di dalam pemilihan umum, itu tidak boleh. Kalau Bapak komentar. Baik, terima kasih. Mungkin saya tambahkan sedikit. Kita sih merasa yakin karena kita dari materi juga kita cukup, dari bukti-bukti kita sudah cukup ya, dan bahkan tadi diakui dari Bawaslu nyatanya mengakui bahwa memang melibatkan 51 ASN. Bawaslu tadi mengakui. Terus Bawaslu juga mengakui bahwa proses di distrik itu tidak menggunakan form yang seharusnya
dari KPU, tapi hanya menggunakan kertas manila, direkap, kemudian setelah di kabupaten baru mereka pindahkan ke form yang ada hologramnya. Jadi diakui. Pleno di tingkat kabupaten itu tidak pakai C hasil dari distrik, D hasil K itu, tapi pakai kertas manual dengan alasan jaringan tidak memungkinkan. Padahal ya hukumnya pada saat pilkada berlangsung itu jaringannya baik, tapi baru Bawaslu tadi mengungkapkan di dalam persidangan itu penipuan. Mereka lakukan bahwa karena dengan alasan jaringan kami tidak pakai C hasil D hasil, dan itu mereka mengaku bahwa C hasil D hasil dari manual itu yang kita Ditetapkan sebagai ditetapkan di untuk KPU. Untuk Dari Bawaslu tadi. Ya, ya Bawaslu nyampaikan itu, kok ngakuin kok tadi. jadi tadi pengakuan dari Bawaslu, kepala distrik adalah itu pembina politik. Pembina politik dia tidak bisa ikut masuk dalam serta pilkada. Yang kami tahu, sekretaris PPD adalah pegawai yang staf distrik. Tapi kali ini 51 kepala distrik jadi sekretaris PPD. Timo itu adalah distriknya kandidat kami, distriknya pasangan calon kami. Masuk akal tidak? Di situ keluarga besarnya beliau hanya dapat 0. Masuk akal tidak? Itu salah satu contoh fakta real. Dia punya adik, punya mama, punya ponakan, punya anak. Suaranya zero di distrik itu, dan itu adalah distrik kampung halaman beliau dari beliau lahir sampai saat ini.